Isu kenaikan harga BBM kembali mencuat, memicu keresahan di masyarakat. Banyak warga merasa cemas dan khawatir, karena kenaikan harga BBM biasanya membawa dampak luas ke berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Tidak hanya soal biaya transportasi, tapi juga harga kebutuhan pokok yang ikut melonjak. Setiap kali isu ini muncul, masyarakat langsung waspada dan mulai mencari informasi terbaru, baik melalui media sosial, berita online, maupun obrolan di lingkungan sekitar. Setiap kali kabar ini beredar, antrean panjang di SPBU jadi pemandangan biasa. Banyak orang memilih mengisi penuh tangki kendaraan mereka sebelum harga benar-benar naik. Bahkan, tidak jarang terjadi kepanikan kecil di beberapa SPBU karena kekhawatiran stok BBM akan habis atau harga akan melonjak drastis dalam waktu singkat. Fenomena ini sudah berulang kali terjadi di berbagai kota besar maupun daerah. Kenaikan harga BBM selalu berdampak luas, mulai dari ongkos transportasi hingga harga kebutuhan pokok. Sopir angkot, pengemudi ojek online, hingga pedagang kecil di pasar tradisional, semuanya merasakan imbasnya. Ongkos produksi dan distribusi barang ikut naik, sehingga harga-harga di pasar pun terdorong naik. Akibatnya, daya beli masyarakat bisa menurun, terutama bagi mereka yang penghasilannya tetap. Pemicu utama kali ini adalah lonjakan harga minyak mentah dunia yang kini menembus $111 AS per barel. Kenaikan harga minyak mentah global ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketegangan geopolitik, gangguan pasokan, hingga perubahan kebijakan negara-negara produsen minyak. Semua faktor ini membuat harga minyak dunia sulit diprediksi dan sangat fluktuatif. Pemerintah dan Pertamina dihadapkan pada pilihan sulit menanggung beban biaya atau meneruskannya ke konsumen. Jika subsidi BBM terus ditambah, beban APBN akan semakin berat. Namun, jika harga dinaikkan, masyarakat yang paling rentan akan terkena dampaknya. Inilah dilema yang selalu muncul setiap kali harga minyak dunia melonjak. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah memberi sinyal adanya potensi penyesuaian harga. Ia menegaskan bahwa pemerintah masih mengkaji berbagai opsi, termasuk mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan kemampuan fiskal negara. Pernyataan ini membuat masyarakat semakin waspada, karena biasanya sinyal seperti ini menjadi pertanda bahwa kenaikan harga BBM tinggal menunggu waktu. Publik pun bertanya-tanya, BBM apa yang akan naik, seberapa besar dan kapan? Banyak spekulasi beredar di masyarakat, mulai dari prediksi jenis BBM yang akan terdampak hingga perkiraan waktu pengumuman resmi. Diskusi hangat terjadi di warung kopi, grup WhatsApp, hingga media sosial, menandakan betapa pentingnya isu ini bagi kehidupan sehari-hari. Di tengah simpang siur informasi, penting memilah kabar valid dan tidak mudah terprovokasi. Banyak hoaks dan rumor yang beredar, sehingga masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi. Selalu cek sumber berita dan jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas kebenarannya. Memahami konteks dan siapa yang terdampak jadi kunci agar tidak panik berlebihan. Dengan informasi yang tepat, masyarakat bisa lebih siap menghadapi kemungkinan kenaikan harga BBM dan mengambil langkah antisipasi yang bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu update informasi dari sumber resmi adalah langkah terbaik di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini. Tidak semua BBM akan naik harganya. Pemerintah menegaskan penyesuaian harga hanya berlaku untuk BBM non-subsidi, khususnya bensin RON95 dan RON98. BBM ini memang ditujukan untuk kendaraan modern dan konsumen menengah ke atas. Karena itu, subsidi untuk jenis ini dianggap tidak tepat sasaran. Harga BBM non-subsidi dibiarkan mengikuti mekanisme pasar agar subsidi negara lebih tepat guna. Jadi, isu kenaikan harga BBM kali ini tidak menyasar seluruh lapisan masyarakat. Penegasan ini penting agar pengguna BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tetap tenang. BBM RON95 dan RON98 memang dirancang untuk mesin modern berkompresi tinggi. Penggunanya adalah pemilik kendaraan mewah atau berperforma tinggi yang membutuhkan bahan bakar berkualitas. Bagi mereka, membeli BBM ini adalah kebutuhan teknis, bukan sekadar pilihan. Pemerintah menilai subsidi untuk kelompok ini tidak adil, karena dana publik seharusnya untuk yang membutuhkan. Harga BBM oktan tinggi pun mengikuti biaya produksi dan harga pasar internasional. Penyesuaian harga adalah konsekuensi logis dari dinamika pasar energi global. Ini memastikan pasokan tetap terjaga tanpa membebani anggaran negara.
Dasar hukum penetapan harga BBM di Indonesia diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri ESDM tahun 2022. Peraturan ini menjadi landasan penting dalam pengelolaan energi nasional, khususnya terkait harga bahan bakar minyak yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari dan perekonomian nasional. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem yang transparan dan adil dalam penetapan harga BBM, sehingga tidak hanya menguntungkan negara tetapi juga melindungi kepentingan rakyat. Regulasi ini secara tegas membedakan antara BBM industri dan non-industri, serta mengatur perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidi. BBM industri biasanya digunakan oleh sektor usaha besar, sedangkan BBM non-industri lebih banyak dikonsumsi masyarakat umum. Selain itu, peraturan ini juga mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan BBM subsidi, sehingga penyalurannya bisa lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Untuk BBM non-subsidi seperti ON95 dan ON98, harga ditentukan oleh mekanisme pasar global. Artinya, harga BBM jenis ini bisa naik turun mengikuti fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Pemerintah tidak mengatur harga secara kaku, sehingga perusahaan penyalur BBM dapat menyesuaikan harga sesuai kondisi pasar. Hal ini mendorong persaingan sehat dan efisiensi di sektor energi. Sementara itu, untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan solar, harga tetap dikendalikan pemerintah. Tujuannya adalah menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada BBM subsidi. Pemerintah secara rutin mengevaluasi harga dan memastikan agar subsidi benar-benar sampai kepada yang membutuhkan, sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial. Kenaikan harga BBM subsidi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Setiap perubahan harga harus melalui proses pengambilan keputusan politik di tingkat tertinggi, seperti rapat kabinet atau persetujuan dari parlemen. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh, serta melibatkan berbagai pihak terkait. Aturan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Dengan adanya pemisahan yang jelas antara produk komersial dan subsidi, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya, sementara pelaku usaha bisa menjalankan bisnis dengan lebih terarah. Regulasi ini juga mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak yang tidak berhak. Dengan sistem ini, pemerintah dapat menjalankan pasar energi yang efisien, namun tetap memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang rentan. Subsidi BBM menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan akses energi yang merata di seluruh Indonesia. Sinyal kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi belakangan ini merupakan implementasi dari regulasi yang sudah ditetapkan, bukan kebijakan dadakan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa perubahan harga BBM adalah bagian dari mekanisme pasar yang telah diatur secara transparan dan bertanggung jawab oleh pemerintah. Indonesia masih mengimpor minyak mentah dalam jumlah besar, sehingga harga BBM non-subsidi sangat dipengaruhi pasar global. Ketika harga minyak dunia naik, biaya produksi BBM di dalam negeri ikut melonjak. Untuk BBM non-subsidi, kenaikan biaya ini diteruskan ke konsumen agar badan usaha tidak merugi. Pemerintah tidak mensubsidi BBM ini karena konsumennya dianggap mampu. Harga berbasis pasar mendorong efisiensi energi dan penggunaan kendaraan yang lebih bijak. Dalam jangka panjang, ini membantu mengurangi konsumsi energi nasional dan ketergantungan impor. Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar agar tetap stabil di tengah dinamika ekonomi global. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat, khususnya mereka yang sangat bergantung pada bahan bakar bersubsidi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan dasar rakyat kecil tetap terpenuhi tanpa harus terbebani kenaikan biaya hidup. BBM subsidi sangat vital bagi pengendara motor, sopir angkutan umum, nelayan, hingga pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidupnya pada transportasi dan distribusi barang. Tanpa subsidi, biaya operasional mereka akan melonjak, yang pada akhirnya bisa berdampak pada harga barang dan jasa di masyarakat luas. Subsidi ini menjadi penopang utama roda perekonomian rakyat kecil di berbagai pelosok negeri.
Menjaga harga BBM subsidi adalah strategi utama untuk melindungi daya beli masyarakat. Ketika harga BBM tetap stabil, masyarakat bisa lebih tenang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari belanja di pasar tradisional hingga mengantar anak ke sekolah. Stabilitas harga BBM juga membantu pelaku usaha kecil tetap kompetitif dan tidak kehilangan pelanggan akibat kenaikan harga. Kenaikan harga BBM subsidi bisa memicu inflasi dan keresahan sosial, sehingga harus dihindari. Jika harga BBM naik, harga kebutuhan pokok pun ikut terdongkrak, dan masyarakat berpenghasilan rendah akan paling merasakan dampaknya. Pemerintah sangat memahami kekhawatiran ini, sehingga berbagai upaya dilakukan agar harga BBM subsidi tetap terkendali. Pemerintah rela menanggung beban subsidi yang sangat besar demi menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Subsidi BBM bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi juga tentang keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat luas. Menteri Bahlil menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo, harga BBM subsidi tidak akan naik dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau situasi dan mengambil langkah-langkah strategis agar subsidi tetap tepat sasaran dan tidak membebani rakyat kecil. Komunikasi yang transparan dan kebijakan yang berpihak pada rakyat menjadi prioritas utama. Jaminan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan adanya kepastian harga BBM subsidi, masyarakat bisa merencanakan keuangan keluarga dengan lebih baik dan menjalani aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir berlebihan. Negara hadir sebagai pelindung rakyat kecil di tengah gejolak harga energi global. Komitmen ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah selalu berupaya memberikan rasa aman dan kepastian bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan terhadap perubahan ekonomi. Sinyal kenaikan harga BBM non-subsidi makin kuat setelah pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di hadapan Presiden Prabowo di Jepang. Bahlil menegaskan, lonjakan harga minyak dunia menekan struktur harga BBM dalam negeri, terutama untuk RON95 dan RON98. Penyesuaian harga untuk BBM non-subsidi adalah konsekuensi regulasi yang sudah ada. Pernyataan ini memberi kepastian pada publik soal jenis BBM yang terdampak. Pemerintah juga menegaskan BBM subsidi tetap aman, meredam spekulasi liar. Kehadiran Presiden Prabowo menandakan isu ini jadi perhatian langsung kepala negara. Pertanyaan utama masyarakat, bagaimana nasib harga Pertalite dan solar? Pemerintah sudah menegaskan harga kedua BBM subsidi ini aman dan tidak akan naik dalam waktu dekat. Komitmen ini datang langsung dari Menteri ESDM dan Presiden Prabowo. Kenaikan harga Pertalite dan solar dianggap berisiko besar bagi rakyat kecil dan ekonomi nasional. Pemerintah siap menanggung selisih harga dengan subsidi, meski beban fiskal berat. Penegasan ini penting untuk melawan hoaks dan mencegah kepanikan publik. Untuk saat ini, prioritas utama pemerintah adalah melindungi rakyat dan menjaga stabilitas. Meski sinyal kenaikan BBM non-subsidi sudah jelas, belum ada keputusan final hingga awal April 2026. Pemerintah masih menghitung besaran penyesuaian harga agar tidak memberatkan konsumen. Sikap bijak masyarakat adalah tetap tenang dan tidak terprovokasi isu liar. Hindari pembelian panik yang justru merugikan semua pihak. Pemerintah berjanji akan transparan dan mengumumkan kebijakan secara resmi. Cari informasi dari sumber kredibel dan jangan ikut menyebarkan rumor. Apapun keputusannya nanti, tujuannya menjaga stabilitas dan keberlanjutan energi nasional.